Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi alimni ilman yuafiqu ilmak. Wa awjid lana lisana fi ibadik. Para pemirsa, jumpa kembali dalam tayangan Riyadhus Shalihin. Sebuah pencerahan yang dirujukkan kepada hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tayangan yang sangat perlu, sebuah tayangan yang menjadi penyempurna iman. Tayangan yang memperkokoh akidah dan menjadi dasar untuk berlaku tasamuh di luar dari kedua hal yang itu. Orang-orang yang mau mengkaji hadis shalihin, maka sesungguhnya sudah mulai mencoba mengatasi yang pernah dilalui oleh Nabi besar Muhammad SAW. Menapaki jalan kerasulan bukanlah sesuatu hal yang sulit, tetapi juga bukan menjadi sesuatu yang mudah. Oleh karena itu sangat dianjurkan. Ayo bersama kita dengan Riyadhus Shalihin mengkaji, mendalami, menghayati ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, orang yang pun mendalami, sekurang-kurangnya dia akan mendapatkan sebuah pengokoh dalam akidah. Orang yang akan menjadi lebih bersemangat dalam beribadah. Dan orang yang mau memberikan tasamuh, mau bertoleransi ketika melakukan muamalah. Menguntungkan. Dan itulah sisi-sisi menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang-orang yang non-Muslim. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah, sesungguhnya yang menjadi ujung tombak bukannya tajamnya tombak itu sendiri. Yang menjadi ujung tombak, yang menjadi ujung dari sebuah persulan adalah akhlak yang mulia. Keindahan, keluhuran, kelenturan. Akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW menjadi pembeda, penawan, sekaligus menjadi sebuah madu bagi orang-orang yang haus akan kejernihan dan manisnya budi kemanusiaan. Pada kesempatan ini kita akan memulai bab baru setelah pada episode yang lalu kita membicarakan tentang al-mujahadah, dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab. Mudah-mudahan bab ini menjadi bab yang lebih menyempurnakan di dalam kita memahami ajaran tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Silakan pemirsa disiapkan kitabnya bagi yang amat dianjurkan untuk memilikinya karena sudah tersedia kitab Riyadhus Shalihin dengan terjemahan sudah diberikan harakat sehingga kemudahan lebih mudah untuk kita mendapatkannya. Kita masuk pada ke-12 bab yang berbicara tentang al-has alal isdiyadi minal fi awakhiril umri. Motivasi pendorong untuk melipat gandakan, menambahkan kebaikan pada akhir-akhir umur, pada akhir-akhir kehidupan kita di dunia ini. Masih di bunga, villa Bungalia, kediaman atau villa dari Bapak Haji Bambang Hartono, kita akan memulainya kajian yang terbaru ini. Babul hatti alal izdiyadi minal khair fi awakhiril umri. Ini satu bab menjelaskan tentang dorongan, ajakan untuk
banyak melipat gandakan kebaikan pada akhir-akhir umur, pada akhir-akhir kehidupan kita. Kapan akhir umur kita? Tidak ada yang tahu. Tetapi secara syariat ketika orang sudah menua, maka itu bisa dikatakan akhir-akhir umur secara umum. Walaupun bisa jadi anak yang baru lahir meninggal, baru balita meninggal, baru naik remaja meninggal. Kita tidak sedang membicarakan tentang batasan-batasan umur yang semacam itu. Akhir-akhir umur seseorang itu paling tidak ketika nurani mengatakan sudah terjadi perubahan-perubahan pada kehidupannya. Kalau pernah saya mengatakan, ketika rambut mulai gugur, kulit yang tadinya ganteng cantik, dia mulai kendul. Orang dalam kehidupannya yang semacam ini tidak bisa menikmati makanan-makanan yang enak, yang lezat. Ketika itu keras, kecuali gugur. Dan orang yang semacam ini sesungguhnya tidak lama lagi akan masuk kubur. Pemirsa, inilah dalam batasan-batasan pengertian yang semacam ini, banyak di antara pemirsa yang sudah cukup umur. Itulah awakhirul umur, akhir dari umur seseorang. Perlu diingatkan kepada para pemirsa, setiap kali kita memasuki bab baru, sahibul kitab, musannif kitab ini, Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, mensitir beberapa ayat Al-Quran, menukilkan ayat-ayat Al-Quran yang secara memiliki makna substantif. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nazir. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi. Bukankah setelah kami panjangkan umur kalian, ma yatazakkaru fihi, apa kalian pikirkan dalam masa umur yang panjang itu? Penjelasannya setelah yang berikut ini. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi. Bukankah kami telah memperpanjang umur kalian? Tidakkah kalian berpikir? Man tazakkara waja'akumun nazir. Orang-orang yang mau melakukan, berpikir, mau memikirkan tentang diberikan umur panjang itu, telah datang kepada kalian an-nazir. An-nazir secara bahasa itu bermakna pemberi kabar, ya, yang memberikan berita-berita sesuatu yang akan terjadi kelak. An-nazir oleh sebagian ulama dikatakan wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada konteks berbicara tentang umur, ada di antara muhaddis mengatakan an-nazir maknanya asy-syaib, uban. Coba pemirsa kita perhatikan, dahulunya hitam, rambut, kumis, kambang, jenggot, dan bulu-bulu yang ada di tubuh kita ini hitam bagi orang Indonesia.
Tapi pada masa tertentu, dia berubah menjadi putih. Maka putihnya uban itu adalah sebuah sinyal. Sebuah isyarat-isyarat ilahiyah, ketuhanan. Jangan-jangan itu menjadi sebuah isyarat awakhirul umur. Akhir-akhir daripada umur seseorang. Terjadinya perubahan secara fisikal yang semacam ini, itu sebuah sunnatullah. Oleh karena itu orang yang bisa memahami, yang bisa mengerti tentang sinyal-sinyal yang diberikan pada tubuhnya, sesungguhnya orang itu orang yang cerdas, orang yang pandai, memahami isyarat ketuhanan. Ayat yang kita baca ini tertulis di dalam surah Al-Fatir ayat 37. Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun. Berpendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi. Putra dari paman Rasul. Jadi sepupu dan dia merangkap secara nasabiah sepupu. Jadi ada kedekatan nasab dan ada kedekatan keilmuan karena dia seorang sahabat. Dan tokoh Ibnu Abbas ini atau Abdullah bin Abbas ini adalah orang tokoh pemuda yang didoakan oleh Nabi untuk menjadi tafsir yang ulung. Wal muhaqqiqun. Para muhakkik. Siapa muhakkik itu? Man dalla syai'a bid-dalil. Orang yang mampu menunjukkan sesuatu berdasarkan dalil-dalil. Ada lagi tingkatan yang lebih daripada al-muhakkik, namanya al-mudakkik. Man dalla syai'a bid-dalil. Man dalla dalil bid-dalil. Orang yang mampu menunjukkan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi dalam satu masalah, tetapi dengan dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil pendukung. Intinya muhakkik, mudakkik adalah orang yang tabakur fil ilm. Orang yang melaut dalam bidang keilmuannya. Nah, menurut Ibnu Abbas dan beberapa muhakkik, maknahu awalam nu'ammirkum sittina sanatan. Bukankah kami telah memperpanjang umur kalian menjadi 60 tahun? Wa yu'ayyidu'ul hadis alladhi sanazkuruhu insyaallah ta'ala. Dan akan diperkuat hadis ini dengan hadis-hadis dan penjelasan yang tidak lama lagi akan kami jelaskannya insyaallah. Ada kalimat sitin, 60 tahun. Orang yang sampai umur 60 tahun itu sudah dianggap panjang umurnya. Ada sebuah hadis mengatakan, umur umatku, kata Nabi, baina sitin wa sab'in. Antara 60 sampai dengan 70. Itu umur rata-rata umat Islam. Pengikut Rasul 60-70. Tapi ternyata ada orang umur 80 tahun. Ada yang umurnya 90 tahun. Walaupun sedikit ada orang yang 100 bahkan lebih di atas 100. Itu namanya umur bonus. Allah memberikan kelebihan kepadanya. Bisa jadi lantaran bagus memanfaatkan umur yang diberikan. Yang kedua, orang diberi umur panjang. Sesungguhnya orang ini orang yang tidak bagus. Tetapi kasih sayang Allah, Allah masih memberikan tundaan waktu. Barangkali besok, lusa, atau kemudian mau sadar. Mau bertobat. Jadi ketika orang diberi umur panjang, bisa jadi itu sebuah karunia. Yang kedua bisa jadi Allah dengan kemurahannya menunggu supaya orang itu mau sadar. Mau bertobat. Wakila maknahu samani asyarata sanatan. Ya, dan hadis lain mengatakan bahwa maknanya itu 18 tahun.
18 tahun ketika seorang remaja hampir matang. Jadi dia sudah lagi tidak remaja, mau masuk dewasa. 18 tahun. Samani asyar. Wakila arba'ina sanatan. Ada yang mengatakan bahwa an-nazir itu maknanya 40. Ini penafsiran yang dilakukan oleh para muhaddits tentang makna an-nazir. Jadi telah datang kepada kalian, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 40. Angka 40 ini angka keramat. Sebuah penjelasan mengatakan kalau orang 40 tahun, dia belum melakukan perbaikan diri, maka dia akan sulit menapaki kebaikan setelah umur 40 tahun. Qalahul Hasanu wal Kalbi wa Masrukun. Mengatakan yang demikian itu Imam Al-Hasan, Al-Kalbi wa Masrukun dan Al-Masruk. Wa nukila an Ibnu Abbasin aidan, dan dinukil pula dari pendapat Ibnu Abbas, wa naqalu anna ahlal Madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan. Mereka para sahabat menukil tentang penduduk Madinah. Bagaimana Madinah? Mereka itu bagaimanakah? Untuk tuntasnya kita akan membicarakan setelah ini. Para pemirsa, bahwa penduduk Madinah apabila mereka itu telah sampai umur 40 tahun, tafarraga lil ibadati. Mereka menghabiskan waktunya untuk ibadah. Jadi umur 40 tahun itu menjadi ukuran patokan. Bagi para pemirsa yang belum memasuki umur 40 tahun, kalau mau mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, penduduk Madinah, mereka itu tafarraga lil ibadah. Menghabiskan waktunya, membingkai kehidupannya untuk bernilai ibadah. Wakilah wal bulugh. Ada ulama lain yang mengatakan an-nazir itu maknanya baligh. Wa qauluhu ta'ala wa ja'akumun nazir. Firman Allah yang berbunyi telah datang kepada kalian an-nazir. Qala Ibnu Abbas wal jumhuru. Berpendapat Ibnu Abbas dan jumhur. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nazir maknanya nabi. Membawa kabar berita. Wakila asyaibu. Ada yang mengatakan uban. Seperti tadi saya katakan. Jadi orang ketika telah datang uban di tubuhnya, yang tadinya hitam sudah memutih, itu bagian dari ciri-ciri isyarat tentang awakhirul umur. Sudah akhir-akhir kehidupan. Qalahul Ikrimah wa Ibnu Uyainah, yang mengatakan makna uban itu adalah sahabat Ikrimah dan Ibnu Uyainah. Wa ghairuhuma, dan selainnya. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu dari apa yang dimaksud dengan pengertian an-nazir. Tetapi satu hal yang bisa kita catat, pemirsa yang ada di hadapan saya, yang sudah sampai umur 60 tahun, yang sudah sampai umur 40 tahun, yang sudah melewati masa balik sampai 18 tahun, adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Ketika disebut-sebut kami panjangkan umur kepada kalian,
Bukan berarti Allah mengungkit-ungkit dari pemberian yang sudah diberikan. Tetapi Allah ingin mengatakan, kok sudah lama masih belum ada perubahan. Kenapa tidak melakukan sebuah perubahan? Dan kerugian itu tidak akan tertimpa kepada orang lain kecuali berbalik kepada si pelaku. Cuma sekedar itu Allah ingin mengingatkan, bukan berarti butuh kepada sikap kita yang berlaku baik, ketundukan kita kepada Allah, yang menyebabkan Allah menjadi bangga ketika orang mengikuti apa yang difirmankan. Tidak sama sekali. Kebaikan yang kita lakukan kali nafsi adalah untuk pribadi kita. Para pemirsa, itulah ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatir ayat 37. Dan penterjemahan, penafsiran yang bil maksud, penafsiran yang dinukil dari para sahabat menjadi sebuah kelempatan di dalam kita memaknakan tentang An-Nabi. Kalau kita ingin bertanya, kalau begitu penafsiran yang benar yang mana? Jawabannya semuanya benar, tergantung dari sisi mana kita akan melihat. Karena yang disebutkan itu semua berfungsi sebagai an-nadhir, pemberi peringatan, pemberi kabar, ya, pembanding untuk kehidupan di akhirat. Ada satu yang saya ingin mengajak para pemirsa untuk diberikan penekanan. Uban, kalau saja telinga kita tidak mendengar, sesungguhnya uban itu sedang berbicara. Siapa bilang setiap pembicaraan itu harus terdengar? Kita kalau sedang mengendarai kendaraan, kemudian kita bertemu dengan perempatan, ketika lampu merah itu berhenti semua. Bukankah lampu merah itu tidak memperdengarkan suara apapun? Tidak ada kata suara yang mengatakan stop. Tapi orang yang sedang mengendarai gas itu, maka dikendorkan dan direm. Orang yang melakukan itu karena dia mampu membaca isyarat warna merah. Ketika lampu hijau jalan, itu karena itu dia paham dengan isyarat hijau itu aman. Ketika orang pandai melihat perubahan pada rambutnya yang tumbuh, yang tadinya hitam kenapa jadi putih, sesungguhnya isyarat-isyarat itu juga bermanfaat bagi orang yang mau memperhatikan. Ada sebuah kitab kecil, sebuah kitab yang diberi judul Wasiyatul Mustafa li Aliyin karramallahu wajhah. Wasiat-wasiat Nabi yang ditujukan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani. Salah satu wasiat Nabi di situ bahwa Nabi menjelaskan setiap tubuh ini, setiap persendian ini, mereka hidup masing-masing tapi dalam sebuah kesatuan yang disebut dengan tubuh. Nanti ketika ruh akan keluar, telapak kaki itu dingin, kemudian betis dan paha masih hangat, maka yang sudah mati itu memberi salam. Assalamualaikum wa inni muttu. Kata kaki itu mengatakan, salam sejahtera buat engkau wahai paha dan tubuh yang masih hangat. Aku sudah dimatikan. Ketika betis dingin, paha sudah tidak lagi ada kehangatan, tapi dadanya masih hangat. Maka betis dan paha pun memberi salam kepada tubuhnya yang masih hangat, yang masih hidup. Assalamualaikum wa inni muttu. Salam sejahtera buat engkau yang masih hidup. Aku sudah dimatikan.
Terus ruh itu berjalan sampai dengan tenggorokan. Maka satu dengan yang lainnya saling memberi salam. Sudah diwafatkan. Hadis ini, wasiat ini belum tuntas. Tuntas setelah yang berikut ini. Lalu, bagaimana? Apakah sudah sedemikian itu? Dan apa korelasinya dengan uban? Ternyata pada wasiat itu ada lanjutannya. Dalam wasiat itu dikatakan, وَكَذَلِكَ sya'ratul bayan ila sya'ratis sawad. Demikian juga rambut-rambut yang sudah memutih, memberi salam kepada rambut yang masih hitam. Assalamualaikum wa inni muttu. Salam sejahtera buat engkau. Sesungguhnya aku sudah dimatikan. Jadi kalau kita mau berkaca, kita bercermin, ada mulai tambah 1, 2, atau mungkin sudah banyak. Sesungguhnya pada saat itu isyarat-isyarat. Awakhirul umur. Itulah masa-masa akhir kehidupan manusia. Gigi ketika dia tanggal, gugur, maka sesungguhnya dia sudah lebih dahulu pulang ke hadiratnya. Rambut sudah pulang ke hadiratnya. Orang yang sudah tua dan sudah beruban, sudah ompong, kemudian belum melakukan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya orang itu buta ketika matanya melihat. Orang itu tuli ketika telinganya mampu mendengar. Hatinya beku ketika hati itu masih bisa berfungsi. Inilah hadis yang ingin menyempurnakan tentang bahasan tentang hal-hal yang kita sebutkan baru. Memahami ujung-ujung kehidupan. Kemudian hadis ini akan berbicara tentang manfaatkan ujung-ujung umur itu dengan kebaikan-kebaikan. Para pemirsa, kita akan memulai masuk hadis yang pertama pada bab ke-12 ini tentang dorongan, ya, motivasi untuk menambahkan kebaikan pada akhir-akhir umur. Bagi yang pemirsa yang baru mengikuti program Riyadhus Shalihin ini, silakan dicari hadis yang nomor 1 pada bab Al-Hajj, ya, al-Ziyadi minal khair, atau hadis yang ke-112. Kita akan memulainya. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis yang berbicara pada konteks ini, fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu. Allah memberikan uzur, memberikan toleransi, memberikan maaf kepada seseorang yang umurnya ditunda. Artinya umurnya diberi panjang. Rupanya panjang umur itu adalah kasih sayang. Biarkan kesalahan. Barangkali kesalahan yang dia lakukan besok dia akan bertobat. Tambah 1 hari. Sebulan, setahun, 2 tahun. Allah yang halim. Allah yang maha sabar. Masih mau menunggu orang-orang yang ingin bertobat semacam ini. Jadi ketika orang itu tidak melakukan pentaubatan, tidak mengiringinya dengan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya orang yang tidak bisa memahami, ya, pemberian penundaan waktu itu tadi.
hatta balagot sittina sanatan, sehingga orang itu sampai umur 60 tahun. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya, pemirsa, orang yang diberi umur 60 tahun itu diberikan penundaan, diberikan uzur, dispensasi, diberikan kesempatan kepada orang itu untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ini langsung Nabi yang mengatakan. Tanpa dengan menggunakan interpretasi, menggunakan takwil dan lain sebagainya. 60 ya 60 tahun. Karena sesungguhnya pada kalimat ini, ada isyarat yang mengatakan berapa banyak orang yang sudah 60 tahun tetapi belum juga kebaikan dilakukan. Belum juga bertaubat. Tidak sadar bahwa 60 tahun itu masih bersikap seperti anak 17, 18, 19, 20 tahun. Tak sadar sesungguhnya sudah dinanti pada kehidupan setelah kehidupan ini. Qalal ulama'u, berpendapat ulama, maknahu, ya, bahwa makna hadis itu, lam yatarak lahu wa uzran, iz amhalahu hadhil muddah. Tidak akan diberikan uzur, dispensasi kepada orang yang sampai umur 60 tahun ketika dia tidak memanfaatkan. Dia tidak benar-benar memanfaatkan. Orang itu lalai dengan umurnya yang 60 tahun. Walaupun diberikan umur 60 tahun, dia tidak mendapatkan uzur dari Allah. Tidak ada maaf. Tidak ada rukhsah. Jadi orang yang diberikan 60 tahun tetapi dengan pemanfaatan kebaikan, dia, orang itu mendapatkan uzur. Bisa jadi umpamanya ibadahnya tidak maksimal. Ibadahnya kurang sempurna. Allah memberikan uzur kepada orang itu. Dimaklum. Karena memang dia melakukannya sudah dalam keadaan umur yang senja. Pemirsa, kita akan teruskan dan mempertegasnya setelah yang berikut ini. Para pemirsa, ini perlu kita sedikit memberikan perhatian. Lam yatruk lahu uzran iz amhalahu hadzal muddah. Ya. Tidaklah ia meninggalkan, tidaklah Allah memberikan kepadanya uzur apabila dia menghampakkan pada masa umur 60 tahun itu. Dia tidak mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqalu a'dharar rajul. Dikatakan dalam bahasa a'dharar rajul. Seseorang itu mendapatkan uzur. Mendapatkan ampunan, maaf, toleransi. Idza balaghal ghayata fil uzri. Apabila dia benar-benar sampai kepada maksimalitas, baru dia mendapatkan uzur. Jadi rupanya tidak matematis. Ketika seseorang itu melakukan kesalahan salah, ketika dia berdosa, pendosa. Ada tempo-tempo di mana orang pada umur-umur yang diberikan batas dalam pengertian 60 tahun ini, kekurangan-kekurangan dalam beribadah, tidak maksimal dalam melakukan ibadah, atau hal-hal tertentu yang dalam pandangan Allah itu dimaklumi untuk orang yang sudah tua, umur 60 tahun, maka mereka disebut dengan uzur. Pemirsa, ada satu hal yang ingin
kita berikan penekanan bahwa ada tadi dikatakan wakilah wal bulugh, bahwa an-nazir maknanya balik. Ketika orang itu balik. Dalam keterangan yang ditulis oleh Ibnu Adlan, beliau mengatakan wahadzal qaul naqalahu al-Baghawi wal Qazin fi tafsir. Yang mengatakan pendapat ini, yang menukilkan adalah Imam Al-Baghawi dan Imam Khazin di dalam tafsir mereka. Walam yu'inna qailahu, tetapi tidak diberikan petunjuk siapa yang mengatakannya. Tapi ada yang mengartikan an-nazir maknanya al-bulugh. Wa sannahu 'inda imamina asy-Syafi'i 15 sanatan. Imam Syafi'i mengatakan baligh itu umur 15 tahun. Jadi kalau kita buatkan korelasi, konteks tentang peringatan Allah memberikan umur yang panjang itu ketika seorang sudah balik. Umur menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun. Wa indal imami Abi Hanifah tamaniya asyar sanatan. Menurut Imam Abu Hanifah 18 tahun. Amal ihtilamu wa imkanhu fahuwa ba'da istikmali tis'in. Adapun orang bisa melakukan atau mendapatkan ihtilam, ya, karena bermimpi, dan kemungkinannya orang bisa melakukan mimpi seperti itu. Yang dimaksud mimpi adalah mimpi di mana masa-masa remaja dia bermimpi melakukan hubungan seksual. Itu setelah sempurna 9 tahun. Jadi ulama mengatakan setelah 9 tahun potensi itu bisa terjadi. Orang bermimpi, dia mulai memasuki masa balik. Tapi kesempurnaannya itu, ya, ketika dia umur 15 tahun atau 18 tahun menurut pendapat dari kedua ulama ini. Nah, para pemirsa, kalau kita melihat dari penafsiran ini, orang yang memasuki masa balik itu adalah di mana karunia Allah itu sudah dianggap sempurna karena Allah sudah memanjangkan umurnya. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, adik-adik sekalian, bagi yang tua mengingatkan kepada anak dan cucunya, bagi remaja mengingatkan dirinya dan mengingatkan sahabat dan temannya, bahwa umur masa balik menjadi sebuah tuntutan di mana seseorang saat itu sudah punya rekening sendiri. Catatan amal kebaikannya sudah tersendiri, catatan keburukannya sudah ada sendiri. Maka apa saja yang dia lakukan, mau baik, yang buruk, yang plus dan minus, dia sudah memiliki catatan tersendiri. Orang-orang yang mau kagakkan, mengambil pelajaran, ya, mengambil sebuah peringatan dengan yang semacam ini, maka dia sesungguhnya akan mendapatkan ujur kalau sudah dilakukannya secara maksimal. Tapi jangan berharap kita mendapatkan ujur dari Allah. Memberikan toleransi dengan kekurang sempurnaan yang kita lakukan kalau kita tidak melakukan pada sesuatu secara maksimal. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, para pemirsa, dan kaum muslim pada umumnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.